weekend hari ini kita bisa makan siang bareng, semua satu meja. Suaraku memecah kesunyian. Suasana yang dari tadi tegang akhirnya berubah santai. Iya nih, Isti mengiyakan dan melihat ke arahku. Bu Aras sih makan seperti itu. Nasi hanya disendok-sendok saja. Seperti ada yang dipikirkan. Kan kita semua jadi bingung. Makanya dari tadi kita diam semua. Takut Bu Ara marah. Oh, maaf, nggak ada apa-apa kok. Cuma lagi nggak nafsu makan aja. Tadi pagi juga nggak sarapan. Awas sakit loh Bu, paksain makan Bu Ara. Makasih Yuli, ini juga udah dipaksain, tapi rasanya enak. Tiba-tiba Isti mendekatiku dan berbisik di telingaku. Jangan-jangan kamu hamil. Aku langsung melotot ke Isti dengan muka marah. Isti hanya cengengesan saja. Tapi kayaknya masih kurang satu lagi Bu Ara, Pak Arsad nggak ada. Johan memastikan Arsad tidak bersama kita dan kusapukan mata ini ke sekeliling mencari keberadaannya. Ternyata memang dia tidak ada. Kemana dia ya? Kok nggak makan siang di kantin? Kemana Pak Arsad Jul? Biasanya kamu selalu nempel padanya. Ikang berbicara dengan melirikku. Kok aku sih? Emang apa hubungannya denganku? Emang aku istrinya apa? Nada Yuli sedikit sewot. Aku sebenarnya sedikit terkejut, tapi pura-pura nggak mendengarnya. Ternyata Arsad mengakui kalau ia sudah menikah. Oh, emang Pak Arsad sudah menikah? Johan ikut penasaran. Yuli hanya mengangguk. Iya, aku mendengar sendiri. Saat itu Pak Arsad bilang bahwa ia sudah punya istri dan gak mungkin menerima cinta Yuli. Celoteh Bondan. Aku yang lagi minum langsung tersedak. Pelan-pelan Bu Ara minumnya, nanti keselak. Isti memijat-mijat pelan tengkuku dan Ikang hanya menahan tawa. Ingin rasanya ku getok sendok kalau aku tidak tersedak. Berarti gebetan Yuli udah nikah dong. Yuli lagi kosong nih. Johan tersenyum menggoda. Apaan sih kamu Johan? Ntar aku bilangin istrimu tahu rasa kok. Ancam Yuli yang emang dekat dengan istri Johan. Apaan sih kamu Yul? Bawa-bawa istri segala. Tuh kan marah. Dan kami pun tertawa bersama. Aku di ruanganku sendirian, entah kenapa kepalaku terasa pusing. Pintu terbuka, kulihat Isti berjalan mendekatiku. Di sekeliling Isti terlihat banyak hewan terbang kecil-kecil memutarinya. Mataku terasa berat. Ra, kita harus rapat segera. Ada apa Ra? Ra! Masih ku dengar Isti teriak memanggil Ikang dan Arsad sebelum benar-benar mataku terpejam. Mataku terbuka pelan-pelan dan yang kulihat pertama kali Arsad sedang mondar-mandir sambil menelpon seseorang. Dia tampak cemas. Lagi ngapain Sat? Arsad langsung menghampiriku dan memasukkan gawainya ke kantong saku celana. Alhamdulillah, kamu sudah sadar. Ia membantuku duduk dan bersandar di sofa. Ia mengambil segelas air dan membantuku minum dengan memegang gelasnya. Ah, romantis banget Arsad. Aku sakit, dia melayaniku. Tak berapa lama masuklah Isti, Ikang, Bondan, Yuli, dan Johan. Mereka ingin tahu keadaanku. Aku senang mempunyai teman kerja yang baik seperti mereka. Ketika Papa dan Mas Ari sampai, mereka semua pamit ke meja masing-masing kecuali Arsad. Dokter Ridwan sudah ditelepon Sat? Sudah Pak, bentar lagi datang. Dan 5 menit kemudian Lita mengantarkan Dokter Ridwan ke ruanganku. Makasih Lita. Dokter Ridwan langsung memeriksa keadaanku. Papa begitu cemas terlihat dari wajahnya yang sudah menua. Sakit apa dia? Gak sakit dia. Tenang Lukman, anakmu itu hanya kecapean saja. Dia harus istirahat beberapa hari di rumah. Dan kalau bisa, kamu harus puasa dulu Sat. Dokter Ridwan memandang ke Arsad dengan tersenyum. Dokter Ridwan adalah dokter pribadi keluarga kami. Jadi dia sudah tahu kalau Arsad suamiku. Maksudnya dok? Arsad bingung, aku lebih bingung. Aku yang sakit, kenapa Arsad yang puasa? Papa, Mas Ari, dan Dokter Ridwan tertawa menertawakan Arsad. Aku langsung pasang muka, pura-pura nggak dengar.
Sat, lo nggak tahu beneran apa pura-pura nggak tahu sih? Mas Ari menggeleng-gelengkan kepalanya dan mendekati Arsat lalu merangkulnya. Sat, maksud dokter Ridwan itu jangan sentuh Ara dulu biar dia nggak kecapean lagi. Oh, yang itu. Aku mengerti sekarang. Beres mas, kesembuhan Ara yang terpenting. Semua jadi tertawa, aku pura-pura tersenyum dan menunduk. Padahal mereka tak tahu bahwa sampai saat ini kita tidak pernah melakukannya. Setelah kepergian Dr. Ridwan yang diikuti Papa dan Mas Ari, Arsat memberikan tablet vitamin untuk ku minum agar dayaku segera terisi dan tidak lemas. Kita tebus obat dulu ya sebelum pulang. Di apotik? Ya iyalah, masa di pom bensin? Ih, orang aku nanya sungguhan malah bercanda. Arsat tersenyum. Kalau kamu cemberut begitu, mukamu lucu Rah. Aku pun memalingkan muka, sebel. Arsat berjalan ke mejaku, entah apa yang dia lakukan dan kembali ke sampingku. Periksa tasmu, sudah lengkap belum? Jangan bawa berkas ke rumah, nanti gak sembuh-sembuh. Perintahnya, dia begitu protektif banget kepadaku. Dan pintu terbuka, sekretarisku itu menghampiri kami. Iya pak, cancel semua jadwal Buara 3 hari ke depan. Kalau ada rapat, biar saya yang handle. Baik pak, Lita hendak berbalik. Tunggu. Iya Buara. Kok kamu patuh sama perintah Pak Arsat? Aku kan atasamu di sini. Lita tersenyum. Maaf bu, kalau situasinya seperti ini, ibu sakit, Pak Arsat berhak mengambil alih pekerjaan ibu. Soalnya kan Pak Arsat suami ibu. Sekali lagi Lita tersenyum sambil mengangguk pelan dan meninggalkan kami. Sejak kapan Lita tahu kau suamiku? Sejak awal Rah, kan aku kesini diantar sama Mas Ari. Katanya sekalian ngenalin aku adalah suamimu. Ih, dasar Mas Ari. Kalau sakit jangan marah-marah. Sudah enakan? Yuk kita pulang. Bisa jalan sendiri atau kubopong? Ih, apaan sih? Aku bisa jalan sendiri kok. Arsat pun berdiri dan ketika aku hendak berdiri, aku sempoyongan. Ternyata kepalaku masih pusing. Aku hampir terjatuh dan Arsat dengan gesit menangkapku. Aku berada di pelukannya dan mata kami pun bertatapan sehingga hidung kami hampir bersentuhan. Arsat memalingkan muka, aku pun sama. Ia membantuku duduk kembali di sofa. Rah, aku gendong aja ya. Aku menggelengkan kepala. Terus gimana? Nggak tahu. Ah, gini aja. Arsat mengambil tasku dan menyangkutkannya ke lehernya. Aku papa kamu ya. Belum sempat aku menjawab, Arsat sudah memegang tangan kananku dan mengalungkan ke lehernya. Aku pun terpaksa mengikutinya. Kami berjalan keluar ruangan menuju lift. Semua mata tertuju ke kami. Isti menghampiri kami. Cepat sembuh, Rah. Aku mengangguk dan tersenyum. Makasih, Is. Suasana di dalam lift sungguh sunyi, hanya ada kita berdua. Ketika pintu lift terbuka, Arsat mengejutkanku dengan langsung menggendongku di depannya. Aku ingin teriak, tapi takut ada karyawan yang melihat kami. Pegangan, tapi Sat, daripada jatuh. Aku pun mengalungkan kedua tanganku di leher Arsat. Kesekian kalinya kulihat wajah Arsat begitu dekat. Ia sungguh ganteng dan keren. Entah kenapa kepalaku kusandarkan ke dada Arsat. Aku pun merasakan detak jantungnya yang naik turun karena menggendongku. Arsat tetap fokus menggendongku menuju ke mobil. Sebelum sampai di mobil, Pak Hadi lari-lari menghampiri kami dan mengambil kunci mobil di saku celana Arsat, serta membuka pintu mobil. Setelah aku duduk di dalam mobil, Arsat menghampiri Pak Hadi. Makasih Pak. Sama-sama Arsat, hati-hati mengendarainya. Arsat mencium tangan Pak Hadi dan pamit. Kami pun menuju ke rumah. Sebelum turun dari mobil, aku memasukkan obat yang sudah ditebus oleh Arsat ke dalam tas dan langsung turun tanpa menunggu Arsat. Aku hampir terjatuh begitu kakiku menginjak ke lantai, tapi aku langsung terduduk karena menahan pusing. Tuh, apa aku bilang? Tunggu, kamu masih pusing kan?
Arsat yang baru sampai dari memutari depan mobil memegang tanganku, hendak memapaku, tapi aku singkirkan tangannya. Aku bisa kok. Ra, apa? Aku bisa jalan sendiri. Aku pun berdiri dan melangkah, tapi hanya kuat 2 langkah dan aku sempoyongan kembali. Dasar batu kamu, Rah. Arsat langsung menggendongku kembali menuju ke tangga, menggendongku seperti tadi ala bridal style. Sat, ntar kamu capek, turunin aku. Aku bisa kok jalan sambil pegangan pinggir tangga. Aku tak ingin bisa melihatku. Ra, sudah sakit, masih aja banyak maunya. Tapi kan, kalau masih bawel, aku cium kamu sekarang juga. Ih, 1, Arsat, 2, jangan. Iya, aku diam. Tangannya pegang ke leherku, takut jatuh. Aku hanya bisa menggigit bibir ini dan mengikuti perintah Arsat. Arsat membawaku ke kamarku. Bersambung ke bab selanjutnya.